Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim CN. Hari ini tim CN kedatangan tamu. Nah, ibu ini dari Jakarta Timur, masih daerah Jakarta ya. Jadi ibu ini datang menghubungi nomor admin, minta tolong, katanya mau jadi korban pesugihan. Jadi tumbal pesugihan lah gitu. Nah, nanti kan kita tanya-tanya dulu sebelum penanganan. Kita mau tanya-tanya ke ibu dulu nih. Ibu namanya siapa? Rofiko binti Sakwat. Tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sehari-hari aktivitasnya berdagang sayur mayur. Cuman kalau lagi ini emang setahun ini saya lagi banyak off-nya. Jadi yang memang saya tidak meminta untuk diunggah ke YouTube ya. Cuman ibu ini menawarkan karena katanya ceritanya seru nih. Cerita real nyata dia mengalami ya. Saya soalnya ngerasain sendiri. Jadi ibu ini nih katanya ada sedikit persaingan di persaingan usaha dagang lah. Dagang. Di awal mulanya seperti itu gitu. Dan ibu kesini minta tolong tujuannya untuk apa? Saya kepengen yang selalu ganggu saya. Ya biar jangan ganggu lagi lah. Jangan selalu mau buat iniannya dia ya gitu kan. Yang kayak dia kenapa harus saya, suami saya, orang tua saya, adik saya, bahkan orang yang dagang di depannya. Kan gitu, Neng. Pengennya biar selamat lah gitu loh, Neng. Saya pengen pulih lagi kayak dulu gitu loh. Saya pengen dulu ibu usahanya maju. Saya tuh pengen nyenengin emak saya, Neng. Terang-terangan tinggal satu, saya pengen nyenengin emak saya. Saya pengen nyenengin emak saya. Dan cerita ini berawal dari persaingan dagang. Ibu merasanya seperti itu. Iya. Ibu meyakini itu. Yakin. Ada persaingan dagang dengan cara yang tidak sehat. Persaingannya nggak sehat. Yang meyakinkan ibu kejadiannya apa saja? Banyak, Neng. Nggak bisa saya ceritain semua. Ya pokoknya setiap habis mau puasa, habis lebaran, itu saya selalu mau buat begitu. Buat begitu gimana maksudnya? Iya buat itu, buat tumbal dia. Dan sepengetahuan ibu udah ada berapa nyawa yang ditumbalkan? 18. Itu menurut ibu ya? Menurut saya. Dan kenyataannya kejadiannya memang ada? Emang ada. Di depan mata ibu? Iya. Tapi setiap korbannya pasti saya dapat dengar. Yang memberitahu ibu kalau itu tumbal pesugihan dari orang tersebut, yang memberitahu ibu siapa? Neng, ibu ibarat kata ya, itu ibu tuh peka, Neng. Ibu peka sama begituan. Ibu tuh peka sama begituan, gampangannya deh. Selain peka, gak bisa dijelasin. Selain peka dari siapa lagi? Sebelum kesini ibu udah kemana aja? Udah kemana-mana, Neng. Minta syariat. Ya ibarat kata kan saya pengen sehat. Intinya ya, pengen pulih lagi. Kalau saya sih jadi orang nggak pengen nyakitin orang. Saya pengen biar pulih lagi kayak dulu, gitu aja. Biarpun dari mana mau dibalas nggak, saya nggak mau. Kalau saya mau balas-balasan dari dulu, Neng, saya nggak mau. Terang-terang saya nggak mau. Saya bukan dari keluarga yang begitu. Dan kejadian yang ibu rasakan di badan ibu pernah? Saya nggak mau bales. Cuman karena ini udah nyangkut emak saya. Saya udah nyangkut emak saya, Neng. Saya nggak tidur. Saya 20 hari di kampung. Emak saya nggak tidur, Neng. Nangis terus. Saya nggak tidur jagain emak saya. Nggak bisa tidur, baru merem begitu lagi. No, sama adik saya. Dia yang kemana-mana ikut. Terus sekarang ibu pernah mengalami apa nggak? Ibu pernah ngerasain sakit apa-apa? Saya tuh udah mau mati terus, Neng. Nah, gara-garanya? Gara-gara begitu. Yang ibu rasakan apa? Nggak bisa dirasain, nggak bisa diungkapin deh, Neng. Pokoknya ibu ya saya ngerasa badan tuh udah ngeremek-remek. Saya tahu kalau saya tahu badan saya diiket-iket aja saya tahu, Neng. Saya tahu badan saya udah diiket-iket aja saya tahu, Neng. Itu penyampaian di batin ibu? Iya, karena saya itu peka, Neng. Bener, peka. Ibu dulunya pernah belajar? Bukan belajar. Ibarat kata tuh rentetan dari buyut saya, dari mbah saya sampai itu orang bisa dulu. Orang ngobatin semua, orang nolong orang semua. Tapi pada saat ibu mengalami ini tidak ada yang bisa membantu ibu. Kan ibu bilang punya kemampuan ibaratnya dari turunan nih. Tapi pada saat ibu kena masalah ini nggak ada yang bisa bantu. Kan udah pada gak ada, Neng. Kakak saya nggak kuat
kuat, Neng, karena bukan tandingannya. Berarti ini makhluknya lebih Kakak saya udah nggak tembus, Pak Haji, udah nggak tembus, Pak. Kakak saya udah nggak bisa tembus karena terlalu ini nggak kuat. Ibarat kata tingkatannya kakak, ibarat kata udah tingkatannya udah nggak tahu deh gitu. Gitu. Dan ibu datang ke sini karena memang menurut ibu sudah terlalu banyak korban dan ibu juga sudah merasa tersakiti, terzolimi. Ibu ke sini meminta tolong ke Mas Yanto karena memang sudah kemana-mana ya. Sudah kemana-mana, Neng, ibarat naik kata. gunung pun dijabanin. Ibarat kata yang yang di gunung aja saya pernah, apalagi yang di begini. Cuman saya semuanya bilang. tidak ada hasil, zong. Ibu ini udah bisa-bisan sampai tanah, rumah semua udah dijual-jualin. Udah ya Allah. Karena Asal ada ibu Neng masalah tahu, ini. saya utangnya nih berapa? 200 juta. Percaya nggak? Karena ibu udah kemana-mana ikhtiar gitu. Nombokin dagangan. Mungkin dagangan. Tadinya kan nggak Selain itu 200 juga emang juta, ibu Neng, kemana-mana juga gitu minta syariat ya ibu ya. Ya namanya orang berusaha gimana, Neng? Ya kan Iya. otomatis kan kita jalan. Kan gitu. jadi nombokin dagangan. Tadinya mah kalau pakai begitu enggak. Saya dulu dagang bismillahirrahmanirrahim niating sun ngadep udah jadi, Neng. Sampai saya punya banda banyak. Itu sesudah corona. Sebelum corona, Neng. Tahun berapa ya? Tapi ibu maksudnya maaf usaha ibu itu meredup itu sesudah corona nggak? Sebelum corona. Oh, sudah meredup. Saya pas jatuh-jatuhnya itu tahun 2016. Berarti kan corona kesini udah 3 tahunan ya. Selama itu ibu berarti Ya mencari 16. syariat kemana-mana. Ya gitu. kemana-mana kan tadi bilang jangan kan di pulih sini yang kembali deket gitu. di gunung aja saya paranin kan ya Mas. Lubang semut aja saya tahu ibarat kata, Neng, karena pengen apa? Saya pengen bangkit lagi gitu. Namanya orang kan berusaha, Iya. tapi kan belum nemu yang cocok ya kan. Makanya saya lihat tuh lab-labnya Pak Yanto. Atasnya mungkin ini jawaban doa-doa saya. Kan saya bilang sama kakak, mungkin ini jawaban doa-doa saya ya Allah. Mudah-mudahan ini benar ketemu kata saya kan gitu. Saya bilang begitu. Iya. Mudah-mudahan nih Pak Yanto bisa nanganin saya gitu. Saya kepenginnya kalau ini udah keungkap, saya kepenginnya nih bersihin badan saya. Terang-terangan saya udah ada di otak di niat saya nih. Pengen bersihin badan saya yang jelek-jelek dibuang gitu. Saya pengennya begitu, Neng. Terus kalau memang saya bener kata ada keturunan titisan suruh ngobatin anak, Orang saya sakti suruh lah, ya, ibaratnya gitu suruh ya. duduk ngobatin orang, nolong orang yang ikhlas. Saya terima, ikhlas dan ridho. Saya mau, bener. Saya mau, Neng, walaupun tanpa ibarat kata dibayar, saya mau. Yang penting saya bisa nolong orang ikhlas saya. Tuh, Neng. Jadi itu dasar keyakinan ibu, makanya ibu datang ke sini minta tolong ke tim CN ya. Karena saya yakin banget, Neng. Yakin banget. Memang saya akuin ada sosok satu yang bikin saya nggak bisa ngontrol emosi saya. Saya tahu. Jadi cara bicaranya menggebu-gebu. Iya. Ada, Neng, yang kalau saya Itu tuh dari dulu ikut. itu dari dulu dari saya gadis itu. Sering nemuin ibu nggak? Ibu nggak sosoknya nggak? Kalau nemuin enggak. Karena kalau nemuin sih enggak. Cuman saya Tapi ngerasain sering sendiri ngomong di batin gitu. nggak? Sering ngajak ngomong di batin? Yang Apa memberi pengarahan apa nggak? kayaknya tuh dia nyerocos gitu loh, Neng. Nyerocos itu Ngomong pasti gitu, ada- cet gitu ya, dia yang ngomong kayaknya gitu deh. Pokoknya saya ngerasain gitu, kayaknya tuh ada yang bimbing saya ngomong gitu. Dan itu yang selalu memberitahu ibu misalnya ada korban ini loh, ada korban lagi nih yang bikin itu. Sosok ini bukan yang ngasih tahu. Enggak, kalau itu memang saya udah ini udah Feeling. pokoknya udah feeling saya sendiri dan yang orang suaminya sendiri aja mau ditituin kok. Suaminya dia sendiri kok. Ini orang berangkat begitu tanpa sepengetahuan suaminya, Neng. Karena dia jalan sendiri. Saya yakin orang. Pergi ke orang-orang pintar gitu. Iya, ini perempuan ini nih. Ini kayak seumpama nih. Iya. Bapak orang pintar jual-jual begitu nih. Dia beli harganya berapa? Dibeli sama dia, tapi kamu mau nggak begini nih? Begini, itu kayaknya dia tuh begitu. Jadi dia nggak menyupang yang tetapak sendiri, nggak kayaknya. Dia beli barang, berupa barang, tapi yang berupa ada tumbal, kayaknya begitu. Jadi akhir-akhir ini tuh kalau saya habis ada sakit gitu, kayak kemarin emak saya sakit kan, emak saya sakit, malamnya diobatin sama orang pintar, malamnya saya ketemu sama dia, sama ini perempuan. Iya. Kata dia gini, Itu lewat mimpi apa ketemu? lewat mimpi, Neng. Oh, lewat mimpi. Kamu kenapa selalu ganggu saya? Katanya saya ngalangin parkir mobil dia.
kamu ngalangin parkir mobil saya. Saya dari dulu di sini, saya nggak ngalang-ngalangin usaha kamu, saya bilang begitu. Berarti memang dari awal hubungan kalian memang udah nggak bagus. Udah ya? nggak bagus dari awal dia datang. Dari awal dia datang tuh udah nggak bagus. Karena kayaknya tuh pengen nyingkirin saya semua-muanya. Karena terakhir kemarin pun waktu saya nggak bisa ngontrak ruko itu lapak saya mau dibeli sama dia, dibayarin tapi lewat orang, mau dibayarin 3 juta tapi lewat orang. Gitu. Jadi tim CN ini mengungkap ini dan nanti mungkin akan diunggah ke YouTube. Ini atas memang ibu ini yang menawarkan. Emang saya yang minta Mas kemarin. Bukan karena permintaan dari CN. Saya yang minta. Gitu. Dan ini bukan untuk berniat mempermalukan seseorang atau tidak, karena kita tidak menyebut nama, tapi ini hanya untuk edukasi contoh bahwa di luar sana mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini. Tapi nanti akan diungkap sama Sianto ya kebenaran dari cerita si ibu ini gitu loh. Benar seperti itu atau memang ada hal-hal lain. Nah seperti itu. Jadi ibu ini memang yang menawarkan untuk diunggah dan memang saya juga mengiyakan karena mau untuk edukasi, untuk contoh-contoh bahwa di luar sana juga mungkin ada yang mengalami hal kemarin Neng, waktu saya mau pulang nih, waktu emak saya sakit, sembari saya mau ziarah ya, itu saya kan di jalan tol kan Dewi Sri berhenti, di jalan saya berhentilah mau kencing ya, kata orang kan laki semua ya, bu jangan kencing, ibu kan perempuan sendiri kata gitu. Nggak apa-apa deh mas, gue udah pengen kencing. Itu kan bata pikiran saya kenceng, tahu-taunya saya ngejek meleset, saya begini mas, dudung ke bawah. Untung, iya muka saya tuh untung nggak kena itu loh, yang batang-batang kayu-kayu yang kering kan. Untung leher saya kagak apa-apa, untung badan saya kagak apa-apa. Gitu. Dan ibu merasa ada kaitannya dengan itu lagi gitu. Karena kalau setiap saya mau berobat itu selalu dihalangin. Saya pernah berangkat berobat sama mama saya. Berangkatnya nggak apa-apa, pulangnya tabrakan ya mama saya. Mama saya loncat, saya berdiri bawa motor. Jadi memang sudah terlalu banyak hal yang tidak wajar yang ibu iya alami. Neng, bener. Makanya saya bilang, makanya saya langsung lihat lab-lab bapak. Ini kali doa-doa saya ya. Udah deh kata saya, mungkin di jalan saya minta waktu di sono lah ya gampangnya ziarah lah gitu ya Allah tolong ya Allah kata saya, kalau memang gimana lah, kalau memang saya mau beralih gak jadi pedagang, kalau memang saya bener ada titik untuk ngobatin orang, saya ngobatin orang aja nggak apa-apa, saya nolong orang ikhlas, saya bilang begitu. Tanya adik saya. Dan ibu tulus memang ingin membahagiakan orang tua. Iya, saya ingin membuat orang tua tinggal satu Neng. Saya ngeliat orang tua saya disiksa begitu, sakit begitu, rasanya sakit Neng. Apalagi itu orang lain yang ini. Kalau anaknya sih nggak apa-apa ya, yang kaya ya, orang yang kaya Neng. Gimana rasa sakit hatinya saya Neng. Gitu Neng. Makanya saya, ya Allah Gusti Pangeran kata saya. Jangankan itu, mak saya yang mata segini yang udah diponis kelenjar getah bening aja, mak saya sembuh Neng. Cuman ini udah mak saya yang udah buat ini Neng. Saya kasihan banget sama mak saya. Ya Allah, mak saya kalau doa saya nangis Neng. Kalau udah urusan saya, dia nangis kalau udah urusan saya Neng. Kemarin mau berangkat, saya cium kaki mak saya berangkat dia mak. Mak biar Piko kayak dulu lagi, mak biar Piko bisa nyenengin emak tinggal satu kata saya. Ya udah Nok, sono kamu berangkat. Iya ya mak, beneran. Saya demi Allah Pak Haji. Saya tuh dari pulang kampung itu aja, saya makan numpang sama dia. Percaya nggak? Saya numpang sama dia. Saking udah gak punya apa-apanya saya. Modal 4 juta 10 hari. Modal itu dagangan saya nggak tahu kemana, dagangan kering kayak orang tuh lihat dagangan saya tuh nggak menarik gitu Neng. Saya sendiri nggak menarik niatnya. Banyak hal-hal ganjil. Iya. Ibu baru belanja yang seharusnya barang biasanya datang bagus, pas dibuka tuh busuk customer semua. saya yang restoran aja nggak ada satupun, udah nggak ada. Karena tadinya langganan banyak Neng ke restoran, ibu ke restoran yang kayak Momoka itu sebulan sekali saya baru ngambil duit, ke rumah makan Juda apa sih Cobek tuh yang punya Frili Ratu Kondisia itu aja yang nyetok saya, yang ngorder saya Neng, yang suplai sayurannya dari cabai semua saya Neng, dari sate
Kudus cilik cawang. Itu saya neng soto kudus gede-gede neng saya neng sampai restoran Arab itu yang itu semua saya. Setiap gini kan saya ngepak barang di depan ya karung-karungan. Dia nanya, "Nyah, emang dia masih ngambil dagangan sama nyonya?" Masih. Besoknya tuh langsung nggak ada aja masalahnya, bilangnya kurang inilah, bilangnya inilah. Itu selalu begitu sampai habis langganan saya nih. Pengennya itu saya pergi dari situ, jadi langganan saya ke situ semua nih. Itu saya yang saya rasain. Cuman saya itu gimana caranya ya? Mungkin saya gimana ibarat kata setiap tahun saya harus sakit, terkapar, terlental sendiri. Nanti saya ada hati, kamu ke sono aja, saya bangun, jalan, minta air, sembuh, kan begitu neng. Saya ngerasain bener-bener. Tapi kalau memang di badan saya banyak, saya ngakuin. Karena dari gadis pun itu pada datang sendiri. Ibu. Apalagi ditambah dari berobat begitu. Iya kan nama numpuk kan begitu, tapi kan itu nggak semuanya jelek. Ada yang baik, bisa nolong anak kecil, yang kesurupan, yang rewel. Ibu ada iya saya ngobatin, neng, tanya no bocahnya no. Datang panas tinggi, udah kejang-kejang, saya urut doang, saya kasih air minum, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau dikasih duit, ibu nggak pernah mau karena saya bilang, saya nggak mau, ini belum waktunya saya. Ibu, walaupun ibu punya kemampuan, keluarga ibu juga rata-rata punya kemampuan, itu tidak bisa menolong masalah ibu karena ibu merasa makhluknya ini lebih kuat. Lebih kuat. Ya udah ibu, ceritanya sudah cukup, kita sudah mengerti. Saya tuh. Dan sekarang ibu pengennya bagaimana? Pengennya gini neng, maksud saya, lah dia mau pakai pesugihan apa, jangan ganggu saya gitu loh neng. Jangan ganggu saya nggak punya dosa apa-apa sama dia, saya nggak ngutang apa-apa sama dia. Kalau memang bener dia pakai begitu, terserah urusan keluarganya aja, jangan orang keluarga saya yang membuat begitu neng. Jadi ibu kesini meminta tolong, maksudnya biar terlepas dari itu. Iya. Biar ibu bisa normal lagi. Iya, saya kepengen biar bisa nyenengin, atau kan namanya orang anak ya neng, pengen nyenengin anak, pengen nyenengin cucu, ponakan ya kan, iya. Kepenginnya kan begitu, iya. Kan begitu pengennya neng, nggak nambah rasa mau usaha aja bangun tuh neng, males ibu, males ya setengah mati. Dibilang kalau diceritain numpuk segunung dari 2016 sampai sekarang udah berapa tahun aja neng. Kalau saya nggak kuat, bener saya udah jatuh bener-bener neng, saya udah gila, udah stres saya ngadepin ini, udah stres bener-bener. Ya udah ibu, nanti kita usahakan ya bu, ini nanti kita akan mediator ya bu, maksudnya iya, biar ibu tahu maksudnya kebenarannya itu seperti apa, iya. Apa benar memang dari yang ibu duga selama ini, iya. Apa memang dari hal lain, iya. Nanti kita cari tahu ya dengan mediator, iya. Ya. Yo Mas Yanto, ininya clip-onnya mana lagi satu, sama Mas Om. Sampai namanya siapa, saya enggak butuh namanya. Rofiko binti Sakwat mesti ya. Pejami matanya. Pejami matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, mohon ridha restumu ya Allah, mohon jawab ya Allah. Wahai seluruh makhluk apapun yang berada bersemayam dalam saraf pikirannya Rabbika, yang sudah menghancurkan dalam kehidupan usahanya Rabbika, dari manapun asalmu, dari mana sumbermu, dari manapun datangmu, engkau tercipta atas kehendak Allah. Hari ini, detik ini aku memohon ridhamu, restumu ya Allah. Keluarkanlah semuanya atas kehendakmu. Keluarkanlah, pindahkan dalam wadah organ tubuh, seluruhnya, total seluruhnya, semuanya. Geser. Sabin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, duduk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang dirubik Robiko, jadi adiknya semuanya masuk total seutuhnya wadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa tidak mau jawab salamku? Jangan ikut campur urusanku. Kenapa? Karena ini bukan urusanmu. Setiap manusia yang datang ke sini, manusia tersebut butuh pertolonganku ataupun bantuanku, itu juga sudah urusanku. Apa aku salah? Jangan mengusikku. Jika kau tidak ingin aku usik. Musik. Kau boleh bangga di luar sana, mengelabui salah pikiran manusia yang sudah kau tempati dengan cara-cara mereka yang sesamanya dari kalangan bangsamu. Tapi di sini beda. Aku menjaga raganya. Kalau atas perintah leluhurnya. Kalau memang menjaga raganya, ini Ropiko usahanya hancur-hancuran, bahkan sampai dibikin sakit berkali-kali. Terus menjaga kamu di mananya? Itu atas ulahnya sendiri. Itu alasanmu. Dia menyepelekanku. Dia sudah tahu aku ada. Terus? Tapi kenapa dia tidak menganggapku? Dia malah minta bantuan kepada yang lain. Aku tidak suka. Tidak, berarti tidak suka. Malah justru Ropiko minta bantuan sama orang lain. Ya. Karena Ropiko merasa kamu sudah ada, tapi kondisi Ropiko makin terpuruk. Sakit, sampai menimpa ke keluarga juga, ke orang tua juga. Itu ulahnya sendiri. Ulahnya dari segi apa? Dia selalu minta bantuan. Berarti kan bukan kamu doang semuanya. Ya? Raga itu milikku. Dan tidak boleh ada satu makhluk manapun yang memiliki raga itu. Tapi kenyataannya Ropiko dibikin penyakit. Dia punyaku. Ropiko dibikin Leluhurnya penyakit. menitipkannya padaku. Leluhurnya? Ya. Kamu dari kalangan bangsa apa? Untuk apa kau ingin tahu tentangku? Kan biar lebih jelas, bahasa leluhur. Leluhurnya menitipkan, sedang leluhur itu sosok manusia. Dari kapan kesepakatan itu? Dulu leluhurnya meminta bantuan padaku. Terus? Untuk kepentingannya. Untuk keilmuannya, kemampuannya begitu? Leluhurnya sudah tidak ada. Aku berpindah ke raganya. Karena itu sudah perjanjian dari leluhurnya. Karena dulu kamu pernah mengabdi ke leluhurnya, Ya. kakek buyutnya, menjadi orang pintar. Ya. Karena manusia itu sudah meninggal, berarti kamu minta pergantian wadah dari darah keturunannya. Tentu saja. Itu sudah perjanjian kami. 7 keturunannya harus Begitu. aku tempati. Oh, begitu. Tapi Ropiko ini, kamu menempat di sini, tapi mengacaukan secara pikirannya. Sudah ku bilang itu ulahnya sendiri. Dia ku buat sakit karena dia sudah menyepelekanku. Dia sudah tahu aku ada. Tapi kenapa dia minta bantuan kepada yang lain? Lah, kalau kamu ngerasa leluhurnya, kamu ngerasa yang mendampingi, pengawalnya, masa yang didampingnya dikawal sampai sakit, sampai hancur usahanya? Aku sudah berusaha. Apa harus menyuruh yang namanya pengawal? Berarti tugasnya. Aku sudah melakukannya. Terus? Tapi aku tidak mampu. Bukan tidak mampu, karena sebangsamu pula. Karena lawannya lebih tangguh dariku. Sekarang begini. Kau sudah tahu di alam kami, yang punya kemampuan lebih tinggi, dialah penguasanya. Sekarang begini. Ropiko ini, tujuannya ke sini, semuanya pengen terlepas dari belenggu hal-hal kaitan mistis ataupun gaib. Tidak bisa. Kenapa? Dia sudah terikat perjanjian. Yang mengikat perjanjian itu siapa? Leluhurnya. Kan bukan Ropiko. Saya kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu urusanmu. Sekarang begini. Ini saya ngomong baik-baik. Semuanya yang di Ropiko, ya, apapun bentuknya, yang bersarang dalam saraf pikirannya, peredaran darahnya, dari hatinya, dari detak jantungnya semuanya, dan juga di adiknya semuanya. Aku pindahkan semuanya dalam wadah ini, semuanya masuk ke tubuh. Usapkan, alhamdulillahirobbilalamin. Usapkan kedua tangan sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih, tugasmu mengacaukan saraf pikiran dan hati manusia sudah berakhir. Karena kedatangan manusia ini tidak lain untuk minta tolong.
yang di luar sana pemahaman tentang dirimu itu masih dangkal. Paham? Tugasmu berarti harus sampai di sini. Siapa dirimu menyuruh-nyuruhku? Siapa aku? Akulah manusia yang menentang Kau tidak segala. bisa. Tidak bisa. Aku dengan seenakmu. Aku memindahkan dirimu pun mudah. Tidak bisa dari segi apanya. Itu memang kau akui. Terus, butuh bukti apa dariku? Tapi bukan berarti dengan seenaknya kau menyuruh-nyuruhku. Perjanjianku dengan leluhurnya itu sakral. Aku sudah putuskan perjanjian Itu tidak tersebut. bisa diganggu-gugat. Aku yang memutuskan. Perjanjian apapun, aku yang berhak memutuskan. Karena dasar prinsipku, aku punya dasar keyakinan. Manakala Rabbku Allah Ta'ala memberikan ridha dan restu, dan guru-guruku memberikan mandat, disitulah ketentuanku. Percaya atau tidak, buktikan kalau kau memang bisa lepas dari wadah ini. Sekuat apa jin, sekuat apa, sehebat apa iblis. Tunjukkan kemampuan, bisa lepas dari jerat ini apa tidak. Itu aja. Enak saja. Setelah sekian abad aku membantu leluhurnya dengan memakaiku menjadi centengnya, dan setelah puas aku akan disingkirkan. Ya karena manusia minta tolong. Hukum macam apa? Robiko tidak tahu menahu perjalanan kehidupan kakek buyutnya dulu yang sebagai dianggap orang pintar. Siapa kau? Siapa aku? Akulah manusia yang memberikan ketentuan. Urusanku. Ini perintahku. Aku didatangkan dari sebuah pegunungan. Mau dari gunung, mau dari lautan, mau dari manapun, mau dari neraka. Penguasa di pegunungan itu. Apakah dengan pengakuan sebagai penguasa, aku harus takut? Ini yang dari Gunung Lawu ya, Kak? Iya, bener. Yang dari Gunung Lawu ini. Aku harus takut. Bagaimana? Penguasa manapun itu bukan ukuran. Tidak ada rasa Tapi sabar. buat apa bersarang di tubuh saya kalau nggak bisa bantu saya? Tuh manusianya ngomong. Buat apa? Nggak bisa bentengin saya. Tuh manusianya Itu ngomong. karena ulahmu sendiri. Ulah apa? Kau Saya kan, tahu aku sudah ada. kan saya nggak tahu apa Kau yang minta harus saya bantuan kepada yang lain. Kau Karena menyepelekanku. saya tuh nggak tahu apa-apa. Itu Saya harus urusanmu dengan leluhurmu. berbuat apa? Saya nggak ngerti. Leluhurmu punya perjanjian denganku. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu sudah sakral. Dengan tetesan darah dari leluhurmu. Perjanjian itu Sekarang sudah sakral. kalau Udah, ini manusianya sudah mengakui. Kamu sebagai leluhur, sebagai pendamping, itu manusia mengakui. Ternyata tidak fungsi, malah bikin hancur hidupnya, bikin penyakit, bikin hancur usahanya. Leluhurmu terikat perjanjian denganku. Tapi kau yang menyakiti diriku dengan caramu. saya Tentu nyakitin saja. apa? Saya nggak nyakitin Aku akan menghabisi keturunanmu satu persatu. Karena kau sudah menyinggung dengan adab. Adab. Adab di duniaku. Sekarang ini, berarti kalian semuanya sudah pindah kosong. Aku yang membuatmu sakit. Nih. Aku! Karena kau sudah kurang ajar. Terus kenapa minta tolong orang pintar bilangnya itu dari sono, dari sono, dari sono? Ini manusia itu buat pedoman. Apa yang dijelaskan orang pintar tersebut. Karena aku ingin mengelabuinya. Karena mereka, nih Robiko itu buat pedoman. Penyakitin dari sini, kiriman dari sini, makhluk dari sini. Itu buat pedoman yang sampai sekarang pada finishnya senang ketemu di melakukannya. sini. Agar kacau pikirannya. Agar hidupnya semakin sengsara. Sekarang begini. Karena dia sudah menyakitiku. Semuanya yang di Robiko sudah tidak ada. Robiko tercipta, terbentuk menjadi manusia, hati, pikiran, jiwa, dan sanubarinya sudah terlepas. Tidak ada kaitan hal apapun dari kalam bangsamu izin. Tidak akan bisa. Buktikan kalau kamu memang bisa. Sanggup keluar, masuk kembali. Buktikan, tunjukkan. Sanggup apa tidak? Di sini bukan hanya sekedar pengakuan ataupun cerita, tapi buktikan.
Apa yang sudah kau lakukan padanya? Apa yang kulakukan itu adalah keputusanku, ketetapanku. Raga itu punyaku. Kau tidak bisa melarangku. Ini wujudnya apa sih, Pak? Yang itu pakai biksu ya? Yang biksu pakai tasbih bukan, Pak? Yang namanya makhluk, jin itu bisa berubah bentuk apa saja. Tujuannya jin itu berubah wujud supaya manusia itu percaya. Percaya dan yakin dan takut, dan bentuk rupa itu tidak jaminan. Makhluk ini bisa berubah bentuk apa saja. Kadang juga lidah menjulur panjang. Jadi itu namanya jin. Jin makhluk laknatullah. Ya, bentuk makhluk kalau sudah dilaknat itu tidak seindah yang diperlihatkan, dipertontonkan di luar sana. Lepaskan. Ambil kembali. Apanya? Lah kamu kan ngerasa leluhurnya. Dia punyaku. Ya kalau ini punya kamu, silakan bisa tanda. Itu aja, gampang. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Karena dia milikku. Dia sudah menyakitiku. Melanggar adab di duniaku. Perjanjian leluhurnya denganku sesuatu yang sakral. Dengan tetesan darah dari tangan leluhurnya. Dan Sekarang itu begini. tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah berakhir. Yang memutuskan aku. Ikatan tersebut aku pun yang memutuskan. Sebelum dia merasakan sakit yang lebih dari ini, aku tidak akan membiarkannya. Pak, tanyain Pak, ini dari leluhur Bapak apa dari leluhur Ibu gitu, Pak? Yang namanya makhluk bisa ngaku dari kalangan bangsa manapun. Kalau ditanya sampai tanya aja. Gimana nanyanya, Pak? Jadi tinggal nanya, kamu dari leluhur mana? Kamu dari leluhur mana? Dari Ibu apa Bapak? Aku dari eyang buyutmu. Eyang buyut, maksudnya dari eyang buyut perempuan apa? Ya laki-laki. Oh, dari bapak saya. Apa yang menempatin rumah? Aku bisa menempat di mana saja. Jadi orang kalau buat pedoman di rumah sendiri, di badan sendiri, itu bukan buat gini. pedoman. Apa Aku bisa berpindah-pindah dari ragamu. yang Pindah ke raga kakakmu. oh Pindah ke raga adekmu. Jadi seolah-olah itu sesuatu hal yang orang-orang mudah itu bagiku. seolah itu, jadi yang lindungin sekeluarga. Semuanya itu aku. jadi seolah itu orang itu Karena punya keluarga, perjanjian punya kemampuan sakral semua. dengan leluhur. Jadi makhluk itu rentetannya ya itu pindah-pindah seenaknya. Tapi minta tolong sama orang pintar. Oh iya ini di rumah, oh iya ini di badan, oh iya ini di barang ini, oh ini di pojok ini, gitu loh. Makhluk itu bisa. Makanya kalau di sini saya jelaskan sedetailnya. Karena bukan kayak di luar sana cuman penyampaian sepihak, harus Pak. diungkap. Kalau seumpama gini Pak, kakak saya kan kayak bapak juga ngobatin, dia kan suka berpindah-pindah ya. Takutnya biarin deh, nggak usah masuk ke badan saya. Jadi biarin itu Pak, jangan dihancurin gitu, biar tapi udah nggak bisa masuk ke badan saya. Jadi ibarat kata biarin jauh dari saya aja. Makhluk deh, gitu, jin Pak. iblis dikasih kesempatan. Enak Dikasih kesempatan sekali dirimu sedikit. ingin membuangku. Dikasih Saya nggak kesempatan membuang. Saja yang aku sedikit. lakukan padamu. Nih, Saya nggak membuang. Nih, saya Saya nggak jelasin. membuang. dikasih kesempatan sedikit, tetap nanti ada waktu lengah ambil andil. Saya nggak membuang. Saya Dari nggak dulu membuang. usahamu berhasil. Itu berkat siapa? Kalau bukan aku. Sampai nangis. Sekarang begini, Itu rasa sakit tugas kepadamu. kalian yang menempat di wadah Ropiko ini dan juga di adiknya, semua keluarganya hilang malam ini, detik ini, siang ini. Siapa dirimu? Hilang total semuanya. Siapa diriku? Akulah manusia yang Sudah dinobatkan. berabad-abad aku menjaga keluarganya. Tidak ada kata bahasa jin yang memberikan Jangan penjagaan. kau memisahkanku dengan Aku yang memisahkan. Terima atau tidak, ini adalah keputusanku. Yang Mbah Wulung bukan? Mbah Wulung. Kau biasa menyebutku Mbah Wulung. dengan siapa saja yang kau inginkan. Oh, Kitar Jipang. Oh, yang babat alas desa Grinting, Pak. Di luar sana orang buat pedoman pengakuan nama. Jadi- Lihat bentuk sosoknya itu buat pedoman. Gini Pak, itu rumah saya itu kan rumah turun temurun udah 7 turunan, 8 turunan bapak saya. Jadi rumah itu tuh dulunya yang babat alas desa itu yang bikin babat alas desa itu, Pak. Nih,
Gitu. Di luar sana sama seperti ibu. Cuman hanya sekedar pengakuan. Sampean ngaku, satu contoh namanya si Bokir. Terus buat berdoman, iya Bokir itu yang babat talas. Iya. Terus percaya. Sampean pernah lihat sosok manusia itu yang babat itu kalau cerita dari mbah saya gitu. Mbah saya itu tuh. jangan buat bunuhan cerita. Jin bisa ngaku siapa saja. Jin bisa menghancurkan siapa saja. Lepaskan aku! Udah. Jadi hari ini, detik ini, siang ini di keluarganya Ropikoh dan Ropikohnya sendiri. Aku Semuanya. tidak rela. Semuanya keputusanku, mandatku, sabdaku, semuanya. Aku tidak rela. Lenyap, tidak akan kembali lagi. Dan Tidak siapapun ada yang bisa mendekat tanpa menghalang-halangiku. seizinku, maka hancur. Karena Keluarga itu pembenaran tentang keilmuan, kemustajaban, walaupun memberikan pertolongan. Keluarganya bukan harus tidak ada membayar. sepakat. Semuanya lenyap. Untuk ke atas perjanjian leluhurnya. Sudah. Yang dulu selalu menggunakanku untuk membantunya. Terserah, itu bukan urusanku. Siapapun manusia yang punya keluhan datang menghadapku, maka keluhan itu aku selesaikan dengan caraku, dengan Pak. segala kemampuanku. Pak, sekalian itu yang punya itu tuh, Pak, dihancurin, Pak. Ya. Sudah diterangkan. Nah, sampean sekarang rasanya gimana? Entengan, lega, Plong, saya lega. plong. Nah, Tapi di sini ini berat. Sampean masih terbawa perasaan. Pejamin tanya. Siang ini, detik ini, dan untuk selamanya, ada pesan apa terakhir? Makhluk, lanatullah. Kau tidak bisa dengan mudah menyingkirkanku. Tidak mudah. Perjanjianku dengan leluhurnya. Begitu. Tidak usah ikut campur urusanku. Tapi aku mudah. Perlu kau tahu. Apa? Aku tidak akan membiarkan ini. Dan aku pasti akan menuntut balas padanya. Menuntut balas. Terus, kau kira dengan berurusan denganku begitu mudah terlepas begitu? Dibebaskan seperti orang-orang di luar sana begitu? Iblis ataupun jin yang ngeyel di hadapanku, hukuman itu tetap berlaku. Kalau memang kamu merasa memiliki kemampuan, arahkan kemampuan kalian semua di tubuh ini. Aku sudah tahu batas kemampuanku. Sekarang tugasmu sudah berakhir. Apapun alasannya, itu sudah tidak ada kaitan. Bagaimana? Aku tidak akan membiarkan ini. Kau tidak akan membiarkan. Bayangkan andaikan ke seluruh kemampuan kalian aku lenyapkan, tidak akan kembali. Kau punya daya apa? Ingin bukti? Baik, kubuktikan apa yang kuucapkan, apa yang kukatakan. Setiap perkataanku aku buktikan dengan caraku. Seluruh kemampuanmu menempati wadah jiwa raga Sanubaru Robiko dan keluarganya semuanya. Dan yang menghancurkan dalam usahanya, kemampuannya. Kau tetap lepaskan hidupmu dalam belenggu. Lepaskan aku. Ajalmu sudah tertulis dalam kitab. Lepaskan aku. Lenyap untuk selamanya. Yang tercampur darah semuanya lenyap. Sudah tahu, sehebat apapun iblis di hadapanku, jin sehebat apapun, pengakuan eyang siapapun, leluhur siapapun, tetap aturan ditetapkan. Kau tinggal nunggu ajal kematianmu di akhir zaman. Sebagai menanti ratapan yang sudah kau banyak menjerumuskan bangsa manusia dengan tipu dayanya, maka semuanya kalian kubegukan. Selamat tinggal.
Ini Kak. Pakai aja Bu. Masih dipakai. Masih nyala kan? Masih. Minum. Minum. Orang keluarga sarang. Keluarga sarang sih keluarga apa? Iga jarang. Sarang. Sarang. Sarang makhluk, Bu. Sarang makhluk. Oh. Dah, diminum. Minum dulu, ntar ngobrol ntar. Habisin. Biar habis plong. Habisin. Biar nyaman, sama nggak nyaman masalahnya. Jadi ntar pindah semrawut. Percuma. Habisin.